Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Baiklah, materi kita kali ini adalah tentang program linier. Nah, ini peta konsep yang kita berikan. Yang kita pelajari adalah pertama sistem pertidak sama linier dua variabel. Mencakup ini semuanya bisa Anda baca. Nah, setelah kita menguasai ini, kita akan menerapkannya pada program linier. Nah, mencakup materinya di sini. Ada model, ada nilai optimum, ada penyelesaian program linier. Oke, baiklah. Materi kita kali ini yaitu program linier. Yang kita bahas sekarang adalah tentang pertidak sama linier ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini Nanda. AX tambah BY kecil dari C. AX tambah BY besar dari C. Tanda kecil dan tanda besar ya. C itu konstanta ya. Bisa juga AX tambah BY pakai tanda sama. Kecil atau sama dari, lebih atau sama dari, ya, besar sama ya. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Nah, dilihat pada kartesius, pertidak sama linier berbentuk garis lurus ya, berbentuk garis lurus. Ya, karena dia linier, berbentuk garis lurus. Nah, seperti ini Nanda. Ada bentuk yang pertama seperti ini, garis putus-putus jika dia tandanya hanya kecil saja atau besar saja. Tidak pakai sama. Nah, jika tandanya garis lurus tidak putus seperti ini, itu bila tandanya pakai sama ya, seperti ini. Kecil sama atau besar sama. Oke. Paham Anda ya? Kita lanjut. Materi selanjutnya menggambarkan daerah himpunan pertidak sama linier. Nah, cara menggambarkannya seperti ini. Contoh ya, AX ditambah B kecil dari C itu. Ya, Bapak akan beri contohnya secara umum ya. AX tambah B kecil dari C. Nah, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 gitu. Ya, kita substitusikan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan. AX tambah BY sama dengan C. Berarti Y-nya 0 ya. B kali 0 ya 0. Tinggal AX sama dengan C. Jadi X sama dengan C per A. Berarti titiknya menjadi C per A, 0. Seperti ini. Nah, lalu ya, seperti ini ya. Kita lanjut. Lalu pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. X-nya 0 lagi ya. A kali 0 itu ya. Berarti BY sama dengan C. Berarti Y sama dengan C per B. Berarti titiknya apa jadinya? Yaitu 0, C per B. Ya, tidak Bapak tuliskan ya. Titiknya menjadi 0, C per B. X-nya 0, Y-nya C per B. Lalu kita uji titik 0,0. Nah, uji titik ya. Kita uji titik 0,0. Uji titik ini nggak harus 0,0 ya. Nah, boleh 1,2, boleh 3,2. Asal yang penting Anda substitusikan titiknya ke pertidaksamaan. Sekarang Bapak substitusi 0,0 ya. Titik 0,0. Perhatikan nih. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti hasilnya 0 ya. 0 kecil dari C. C ini konstanta, kita nggak tahu konstantanya berapa, apakah dia plus atau minus. Nah, perhatikan. Jika pernyataannya benar, maka daerahnya mendekati titik 0. Pernyataan ini benar ya. Misalnya 0 kecil dari C, pernyataan mendekati titik 0 ya. Tapi kalau pernyataannya salah, maka daerahnya menjauhi titik 0. Yaitu titik maksudnya adalah titik uji 0,0. Tapi kalau misalnya uji titiknya kalian bikin 2,1 atau 2,2 atau 1,1, maka pernyataan yang benar adalah daerah yang mendekati titik yang Anda misalkan tersebut, yaitu titik 1,1, 2,1 ya. Mendekati titik 2,1 misalnya kalau uji titiknya 2,1 yang Anda pakai. Oke, kita gambar. Nah, inilah titik C per A ya. C per A, 0. Ini adalah titik 0, C per B ya. Berarti Y-nya C per B ya. Kita nggak tahu angkanya berapa. Lalu kita garis. Nah, garisnya putus-putus ya, karena tandanya kecil. Kecil aja. Nah, sekarang daerahnya Bapak pilih ke sini. Nah, ke arah. Bapak pilih ke arah mendekati titik 0,0. Bapak menganggap pernyataan 0 kecil dari C adalah benar.
Kalau benar daerahnya mendekati titik 0,0. Berarti 0,0 mana titik? Ini dia ya. Tapi kalau dia pernyataan ini salah, daerahnya ke kanan lagi, dan ke kanan, menjauhi dia ke sini. Nah, itu dia. Oke. Bisa ya? Oke, udah bisa menggambar daerah pertidaksamaan linear. Nah, seperti itu cara pengerjaan Anda ya. Nah, kita lanjut. Nah, silakan Anda kerjakan latihan berikut. Nah, mungkin Anda sama nomor 2 ini sama dengan kayak contoh Bapak berikan ke atas di awal tadi, materi tadi. Nah, untuk soal nomor 1, ini konstantanya bernilai 0. Nah, jika konstantanya bernilai 0, Nanda pertama misalkan X-nya sama dengan 0 ya. Ya, Bapak berikan clue-nya. Pertama Nanda misalkan X-nya sama dengan 0, berarti dapat titiknya. Lalu Nanda misalkan juga X-nya sama dengan 3. Berapa nilainya ya nanti? Nah, itulah titiknya. Oke. Nah, uji titiknya, kalau untuk uji titik soal nomor 1 ini, Nanda misalkanlah titiknya terserah, asalkan jangan uji titiknya di 0,0. Oke, Nanda semuanya silahkan bekerja paling lambat di kumpul hari ini.